Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas malam A, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan materi pengambilan sampel mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irfa Eriza. Sampel kecil dari ciri-ciri distribusi T student. Distribusi T atau yang sering dikenal dengan distribusi T student adalah distribusi sampling yang cukup populer yang memungkinkan kita melakukan berbagai pengujian statistik dalam kondisi sampel yang kecil. Misalkan, kita akan melakukan penelitian menggunakan sampel secara random berdasarkan populasi yang memiliki distribusi normal, memiliki ciri distribusi sampling yang mirip dengan distribusi Z atau distribusi normal. Bila Anda sudah pernah melihat bentuk distribusi normal, maka distribusi T memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan luas wilayah total adalah 1. Seperti distribusi normal standar, nilai rata-ratanya adalah 0 dengan standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Menguji rata-rata hitung populasi. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Ada 3 syarat. 1. Sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. 2. Varian populasi diketahui. 3. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyaknya. Sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. 1. Nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya 1. 2. Temukan taraf signifikan. 3. Pilih statistik uji Z atau uji T, kemudian hitung Z table atau T table-nya. 4. Hitung statistik ujinya. Z hitung atau T hitung berdasarkan data sampelnya. 5. Gambar daerah kritisnya. 6. Temukan kriteria ujinya. 7. Keputusan. Tolak H0 jika Z hitung atau T hitung jatuh pada daerah kritis dan sebaliknya. Prosedur analisis varians dalam sebuah analisa. Uji T dan uji Z digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata secara bersama-sama yang hanya dapat diterapkan pada 2 kelompok saja. Cara lain untuk menguji rata-rata sampel adalah dengan menggunakan uji varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varians adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyaknya variabel tujuan, dan analisis varians adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Teknik analisis dengan hanya menggunakan satu variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varians satu arah atau one way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis varian dua arah atau two way ANOVA. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.